Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nur Hasanah selaku Ibu Lurah, yang terhormat kepada Bapak Nova Agung Ismail selaku narasumber, yang saya hormati kepada Ibu Nur Azizah selaku Ketua Karang Taruna Pertiwi, kepada rekan-rekan Karang Taruna yang saya hormati, serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada siang ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang saya hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan oleh saya sendiri, Novita Sari selaku pembawa acara. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh anggota Karang Taruna Pertiwi dan anggota masyarakat yang telah hadir dalam acara ini. Yang ketiga, sambutan oleh Ibu Nur Hasanah selaku Ibu Lurah. Yang keempat, sambutan oleh Ibu Nur Azizah selaku Ketua Karang Taruna Pertiwi. Yang kelima, sambutan oleh Bapak Nova Agung Ismail selaku narasumber mengenai tema kali ini, yaitu pembangunan konteks dan pemodelan teks eksplanasi dengan memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, pesan dan kesan oleh anggota Karang Taruna. Yang kedelapan, penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara sudah kita lewati. Acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dipersilakan berdiri. Satu, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita masuk ke acara berikutnya, sambutan oleh Ibu Nur Hasanah selaku Ibu Lurah. Kepada Ibu Nur Hasanah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Saudari Novita Sari selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada saat ini. Yang terhormat kepada Saudara Bapak Agung Trismau selaku narasumber.
kita selaku Ketua Karang Taruna Pertiwi dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sambutan dalam rangka membahas tentang siklus hidrologi. Salah satu indikator yang sangat memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi, yaitu dengan adanya pembangunan konteks dan pemodelan teks eksplanasi. Pada tahap awal, disampaikan bahwa sirkulasi air dari atmosfer ke bumi dan tidak sebesar. Kriteria tersebut digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut tentang bagaimana sirkulasi air di bumi terjadi. Untuk itu, saya selaku kepala kelurahan mengundang saudara Pak Agustus Paul untuk share kepada kita tentang bagaimana memahami makna dari istilah-istilah yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tercantum dalam teks hidrologi tersebut. Harapan saya, semoga dengan pemberian penyuluhan tentang bagaimana terjadinya siklus hidrologi tersebut bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada para hadirin tentang siklus hidrologi. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Saudari Nur Azizah selaku Ketua Karang Taruna Pertiwi. Kepada Saudari Nur Azizah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Saudari Nafika Sari selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridho Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumul kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Ketua Karang Taruna Pertiwi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal kita apabila kita telah berpulang ke rahmatullah nanti. Kali ini saya akan menyampaikan sambutan dalam rangka membahas tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sirkulasi atau peredaran air secara umum. Siklus hidrologi terjadi karena proses-proses yang mengikuti gejala-gejala meteorologi dan klimatologi sebagai berikut: evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, dan infiltrasi. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga segala hajat kita dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Azizah yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu sambutan dari Bapak Nova Agus Bismaud mengenai tema pembangunan konteks dan pemodelan teks eksplanasi dengan memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi. Kepada Bapak Nova Agus Bismaud, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
sebagai pembawa acara. Puji dan syukur, ayolah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat kantor RW 3 melaksanakan pembangunan konteks dan pembelajaran teks eksplanasi dengan memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi. Salawat salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin. Bapak atau ibu hadirin atau hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Sohibul Bait atau tuan rumah yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Karang Taruna yang telah menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami. Semoga langkah kaki sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal kita apabila kita telah berpulang ke rahmatullah nanti. Amin. Amin. Demikian karena yang dapat kami sampaikan, semoga segala hajat kita dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya saya akan menyampaikan makalah pendahuluan latar belakang kerjasama membangun teks eksplanasi. Pada kegiatan kali ini kita diajak merekonstruksi nilai-nilai sosial, tujuan sosial, tahapan dan ciri kebahasaan dalam bentuk teks eksplanasi. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari berbagai bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti titik beku. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah kebahasaan Indonesia, seperti hidrologi. 1.2 Tujuan penelitian: memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi. 1.3 Rumusan masalah: mencari makna dari kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing. Kedua, menemukan istilah asing yang terdapat pada teks siklus hidrologi yang diserap langsung dari bahasa aslinya. Ketiga, menemukan contoh konstruksi internal dan eksternal dalam teks siklus hidrologi. Bab 2. Contoh teks siklus hidrologi. Siklus hidrologi: jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Evaporasi bisa terjadi melalui air atau sungai, embung, reservoir, waduk, dan air laut, dan tanaman. Tanaman menyerap air melalui akar. Energi panas matahari menyerapkan air di dalam tanaman keluar dengan wujud uap. Proses pengambilan air oleh akar tanaman dan penguapan dalam tanaman disebut transpirasi. Karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap berubah menjadi air. Temperatur yang berada di titik beku atau freezing point mengakibatkan kristal es terbentuk. Butir-butir air terjadi karena tetesan air kecil atau mini droplet yang timbul akibat kondensasi berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara. Adanya gravitasi menyebabkan butir-butir air itu turun ke bumi yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Jika temperatur udara turun sampai di bawah 0 derajat Celcius, butiran air akan berubah menjadi salju. Ketika sampai ke bumi, air hujan mengalir dan bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Aliran air ini disebut aliran permukaan tanah karena bergerak di atas muka tanah. Aliran ini akan memasuki daerah tangkapan atau daerah aliran menuju ke sistem jaringan sungai, sistem danau atau waduk. Dalam sistem sungai, aliran mengalir mulai dari sistem sungai kecil ke sistem sungai yang besar.
dan akhirnya menuju hulu sungai atau sering disebut estuari, yaitu tempat bertemunya sungai dengan laut. Bab 3. Pembahasan 3.1. Mencari makna dari kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing. Pertama, istilah hidrologi. Makna dari istilah hidrologi adalah suatu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di muka bumi. Kedua, presipitasi. Makna dari presipitasi adalah jatuhnya air, baik dalam bentuk cair atau beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Ketiga, evaporasi. Makna dari evaporasi tersebut peristiwa perubahan air atau es menjadi uap dan naik ke atmosfer. Dan keempat, transpirasi. Maknanya penguapan di dalam stomata tumbuhan. 3.2. Menemukan istilah asing yang terdapat pada teks siklus hidrologi yang diserap langsung bahasa asing. Menemukan istilah asing yang terdapat pada teks siklus hidrologi yang diserap langsung dari bahasa asingnya. Nomor 1, freezing point. Terjemahannya titik beku. Nomor 2, reservoir. Terjemahannya adalah gudang. 3, hidrometer. Terjemahannya air kecil. 4, estuari. Terjemahan hulu sungai. 3.3. Menemukan contoh konjungsi internal dan eksternal dalam teks siklus hidrologi. Konjungsi eksternal. 1. Penambahan. Contoh: akhirnya menuju hulu sungai atau disebut estuari. Konjungsi eksternal perbandingan tidak ada. Konjungsi eksternal waktu tidak ada. Konjungsi eksternal sebab akibat. Contoh: aliran ini disebut aliran permukaan tanah karena bergerak di atas permukaan tanah. Konjungsi internal. 1. Penambahan. Contoh: tidak ada. Konjungsi perbandingan. Contoh: tidak ada. 3. Waktu. Contohnya, evaporasi bisa terjadi melalui air atau sungai, embung, reservoir, waduk, dan air laut, dan tanaman. Sebab akibat. Konjungsi internalnya, temperatur yang berada di bawah titik beku atau freezing point mengakibatkan kristal es terbentuk. Bab 4. Penutup. Saran. Semoga dengan membahas makalah ini dengan tujuan pembangunan konteks dan pemodelan teks eksplanasi dengan memahami kaidah kebahasaan dalam teks siklus hidrologi oleh siswa 11 Kimia 1 SMA 57, kita lebih bisa memahami tentang kaidah kebahasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Dan sekarang kita masuk ke acara puncak, yaitu sesi tanya jawab. Adapun syarat bagi penanya yaitu penanya diperkenankan untuk mengangkat tangan lalu menyebut nama dan pertanyaan. Saya persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan konjungsi? Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Miftah Safila. Dari siklus hidrologi, saya ingin bertanya, apa akibat panas matahari di permukaan bumi? baiklah pertanyaan akan dijawab langsung oleh Bapak Nova Abdul Krisnamo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa itu konjungsi? Pada umumnya, berdasarkan peran dan fungsi konjungsi, setiap bahasa mempunyai dua jenis konjungsi, yaitu konjungsi eksternal dan internal. Konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Konjungsi internal merupakan konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks atau dua kelompok klausa.
Konjungsi eksternal mempunyai 4 kategori makna, yaitu penambahan, contoh, dan atau. Konjungsi eksternal yang kategori kedua adalah perbandingan, contohnya tetapi, sementara. Dan kategori waktu, contohnya setelah, sebelum, sejak, ketika. Dan kategori sebab akibat, contohnya sehingga, karena, sebab, jika, walaupun, meskipun. Konjungsi internal juga dapat dibagi ke dalam 4 kategori makna, yaitu penambahan. Kategori penambahan contohnya selain itu, di samping itu, lebih lanjut. Kategori perbandingan contohnya akan tetapi, sebaliknya, sementara itu, di sisi lain. Kategori waktu contoh pertama, kedua, kemudian, lalu, berikutnya. Kategori sebab akibat contohnya akibatnya, sebagai akibat, jadi hasilnya. Itu jawaban dari saya, bisa dimengerti? Iya, terima kasih. Terima kasih kalau bisa dimengerti. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua. Akibat, yang pertanyaannya, apa akibat panas matahari di permukaan bumi? Seperti itu. Iya. Akibat panas matahari di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas uap atau dalam proses evaporasi. Evaporasi bisa terjadi melalui air atau sungai, embung, reservoir, waduk, dan air laut, dan tanaman. Tanaman menyerap air melalui akar. Energi panas matahari menyebabkan air di dalam tanaman keluar dengan wujud uap. Proses pengambilan air oleh akar tanaman dan penguapan dari dalam tanaman disebut transpirasi. Bisa dimengerti? Iya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sesi tanya jawab akan ditutup. Acara selanjutnya, yakni pesan dan kesan terhadap penyelenggara acara hari ini, yang akan disampaikan oleh salah satu anggota Karang Taruna. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada salah satu anggota Karang Taruna Pertiwi yang telah memberikan pesan dan kesannya. Selanjutnya, mengingat kita sudah di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah, Ibu Nur Azizah, dan para petugas kesehatan dan terkhusus untuk seluruh anggota Karang Taruna Pertiwi yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf bila ada kata-kata dan ucapan saya yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri acara pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.